Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kita lanjutkan ke informasi terkait pemerintah yang bersiap untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah. Sebenarnya berapa proyeksi kenaikan harga minyak mentah dunia dan seberapa besar penyesuaian anggaran yang harus dilakukan pemerintah khususnya di sektor energi? Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Kebijakan Publik Selius, Bapak Media Wahyudi Askar. Selamat pagi Pak Media. Selamat pagi, Mbak. Pak Media, kalau kita melihat dengan penutupan Selat Hormuz, terjadilah kenaikan harga minyak mentah dunia dari sisi Brent dan juga WTI. Tapi satu hal yang kita tidak bisa menutup mata, nilai tukar rupiah kita saat ini masih volatile. Seberapa besar double pressure ini terdampak impor migas kita, Pak? Ya, Selat Hormuz itu sangat signifikan sekali. Dan kalau selat itu terganggu, pasokan energi dunia itu pasti terguncang. Sejarah bisa kita pelajari dengan baik. Setiap kali perang di Timur Tengah dan Selat Hormuz bermasalah, maka itu mengganggu jalur perdagangan minyak. Dan itu 20% dari konsumsi minyak global dan 70-80%-nya itu ke Asia. Jadi dampaknya terhadap negara-negara di Asia termasuk Indonesia itu sangat besar. Dan kalau kita lihat lagi untuk Indonesia ya, Indonesia itu net importir minyak. Produksi kita jauh di bawah kebutuhan impor. Dan kalau kita lihat saat ini di mana ada risiko premium ya istilahnya, di mana analis di banyak negara itu mengasumsikan ada kenaikan hingga 4 sampai 10 per barrel minimal, ditambah dengan masalah fundamental, maka ada kekhawatiran harga minyak dunia itu bisa menembus 100 hingga 120 dolar per barrel. Dan asumsinya sangat sederhana, setiap penambahan 1 USD per barrel itu bisa menyebabkan pelebaran belanja pemerintah hingga 10 triliun. Dan kalau kita lihat lagi dengan asumsi APBN harga minyak hanya di kisaran 70 USD, maka ada potensi belanja pemerintah melebar hingga 515 triliun. Dan itu sangat besar sekali ya beban APBN yang harus ditanggung oleh pemerintah, karena itu setara dengan ratusan proyek infrastruktur, puluhan juta bantuan sosial atau belanja kementerian strategis. Dan tadi pemerintah sampaikan ya bahwa nanti akan ada penyesuaian terkait dengan subsidi ya. Tapi ini nggak mudah karena memang BBM non subsidi sekarang memang bisa mengikuti harga pasar. Tapi Pertalite dan solar itu kan masih disubsidi oleh pemerintah. Dan pertanyaannya sampai kapan? Sekuat apa APBN kita terus mensubsidi ini? Kalau harga minyak dunia tembus 100-120 dolar, beban subsidi itu bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Dan sekarang saya kira pemerintah masih terus mengkalkulasi. Saya kira ada baiknya ini perlu direspon dengan baik, dicari jalan keluarnya. Karena kalau kita bandingkan dengan negara lain, Indonesia cukup rentan. Jadi misalkan China itu punya stok sekitar 6 bulan konsumsi, Jepang, Korea Selatan itu lebih dari 200 hari, India memang hanya 25 hari, tetapi mereka punya diversifikasi importir yang sangat banyak sekali, berkali-kali lipat daripada Indonesia. Dan cadangan operasional kita jauh lebih terbatas dibandingkan negara lain. Kalau ini perang kan tidak bisa diprediksi ya, kalau masuk skenario terburuk, misalkan 2 bulan, 3 bulan, maka cadangan stok kita yang disampaikan oleh Pak Balil hanya sekitar 20 hari, itu akan sangat bermasalah ya. Artinya ini ada tantangan yang sangat besar, kombinasi yang cukup berbahaya ya. Jadi defisit migas melebar, subsidi membengkak, dan juga rupiah ada kemungkinan tertekan. Jadi ini bukan double shock lagi, tapi triple shock begitu. Dan saya kira hari ini ada banyak jalan keluar yang bisa dicoba oleh pemerintah, tapi ini mengisyaratkan kerjasama lintas sektor. Kita nggak Baik. bisa bangun stockpile dengan cepat ya, tapi kita mungkin perlu melakukan ya manuver perdagangan dengan cepat untuk mengantisipasi hal ini, begitu Mbak. Baik, Pak Media, kita meng-highlight tadi dari keterangan Bapak ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan defisit
dari APBN. Kemudian yang kedua itu terkait dengan storage yang akan dibangun juga ini sebagai tempat cadangan. Dan yang ketiga terkait dengan penyesuaian dari subsidi itu sendiri. Yang pertama kita kembali membahas terkait dengan kalau saja Pak, memang harga minyak mentah dunia ini bertahan di atas 80 hingga 90 dolar per barrelnya. Kira-kira realistis APBN ini tetap di bawah batas 3% untuk defisit? Oh, saya nggak bisa bilang ini sangat berbahaya ya, tetapi sangat besar kemungkinan kalau seandainya ini terus berlangsung perangnya cukup lama, ya berarti bisa sampai lebih dari 4 sampai 5 minggu, maka bebannya cukup berat ya. Ada potensi defisit anggaran kita melonjak signifikan, mungkin bisa melebihi 3%. Tapi lagi-lagi ini tergantung bagaimana pemerintah merespon selama 1-2 minggu ke depan. Sekarang saya kira problem di Asia itu meskipun Indonesia itu mungkin hanya sekitar 20% dari negara Timur Tengah ya impor minyaknya. Tetapi kan jalur itu kemudian melewati Singapura dan kemudian harga minyak global naik, maka mungkin pertarungannya lebih di antara trader ya, kompetisi di antara importir minyak dengan harga yang saya kira semakin semakin kompetitif dan semakin mahal. Maka lobby-lobby perdagangan harus dilakukan. Langkah paling efisien selama 1-2 minggu ke depan saya kira mungkin melihat kembali alternatif importir khususnya di Singapura ya, karena kita nggak bisa langsung mengimpor dari Amerika Serikat misalkan, karena nggak sesederhana itu untuk kemudian bisa sampai ke Indonesia. Untuk stockpile juga belum tentu bisa langsung jadi, Ya. baru pembangunan juga mungkin di luar Jawa, dan ini nggak sederhana. Jadi ini bukan soal panik atau tidak panik, sesederhana ini soal matematika saja ya. Ada langkah mitigasi yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti itu, Mbak. Pak Media, kalau kita ingat di tahun 2022, saat itu subsidi energi Indonesia itu juga membengkak Pak, dari 152,5 triliun saat itu menjadi 502,4 T. Itu karena Ya. melonjaknya harga minyak mentah dunia salah satunya. Apakah di tahun 2026 bisa kita bandingkan dengan kejadian di tahun 2022 Pak? 2022 extraordinary case karena itu terjadi pada saat COVID, dan memang negara manapun di dunia melakukan helikopter money. Jadi kita mengorbankan banyak sumber daya fiskal kita memang sengaja untuk fiskal absorbing gitu ya. Dan waktu itu sekitar 500 triliun memang sangat banyak karena kondisinya COVID. Tetapi hari ini kan bukan karena COVID, dan fiskal kita tidak semerdeka itu sekarang. Artinya kita nggak bisa semudah memberikan 500 triliun bantuan sosial untuk subsidi BBM khususnya ya dengan kondisi fiskal sekarang. Kecuali ada pemotongan yang sangat drastis terhadap komponen fiskal yang sudah ada sekarang. Dan kalau kita lihat fiskal kita bergerak di ruang sempit, anggaran ke daerah sudah dipangkas, kemudian banyak anggaran yang sudah dipangkas, dan saya kira nggak ada lagi ruang untuk memangkas anggaran yang sudah ada saat ini untuk mendapatkan uh, celah 500-an triliun. Kecuali mungkin ada pemotongan di program proyek strategis nasional ya, yang mungkin saja kalau seandainya ada yang dialihkan, katakanlah proyek strategis nasional seperti PSN-PSN yang belum berjalan, MBG ataupun Kopdes, kemudian dialihkan untuk ketidakpastian global ini, mungkin ada celah sekitar 100-200 triliun. Tapi saya nggak tahu apakah opsi itu akan diambil karena lagi-lagi ini berhadapan dengan kepentingan politik. Opsi lainnya adalah penambahan hutang. Utang kita sudah naik 7% tahun ini, dan kalau seandainya utang kita bertambah, tentu kita harus bicara soal lain-lain lagi ya, soal beban bunga utang, kemudian implikasinya terhadap rupiah. Jadi ini posisinya sangat problematik, dan saya kira perlu jangka pendek, jangka panjang. Dan jangka pendek saya kira hari ini adalah segera mencari alternatif untuk stok minyak kita.
kita membeli BBM jadi itu ke Singapura, dan kemudian kita perlu bertarung secara kompetitif ya, dan saya berharap jangan sampai ada risiko korupsi juga di sana. Ada persoalan di mana ini kemudian dijadikan rente yang baru juga ketika kondisi ini sedang sedang rumit hari ini, begitu Mbak. Dan untuk rupiah saya kira semua orang juga tahu ketika perang dunia terjadi seperti ini, itu yang pertama dolar pasti menguat dan Hmm, implikasinya kan ke mata uang lokal, dan betul. itu sangat-sangat umum terjadi, dan ini yang saya kira perlu diantisipasi karena kalau rupiah melemah, ada tekanan subsidi, tekanan inflasi, maka dampaknya itu kan langsung ke masyarakat, apalagi ini menjelang Lebaran, ada ongkos transportasi, harga pangan, biaya logistik. Dan saya kira uh, leadership Indonesia hari ini diuji. Ini perlu kerjasama lintas sektor, tidak hanya Kementerian Keuangan, tetapi juga Kementerian ESDM, ada Kemenko Perekonomian, ada Pertamina juga, dan juga banyak lembaga hari ini saya kira harus membangun komunikasi dan bantalan yang lebih tebal dengan kondisi ketidakpastian global hari ini. Seperti itu, Mbak. Hmm. Pak Media, ada dua hal tadi pemerintah juga menyampaikan terkait dengan storage tambahan dan juga penyesuaian subsidi yang akan dilakukan ke depannya. Untuk jangka pendek, apakah hal ini nanti akan benar-benar mempengaruhi masyarakat dan juga nanti akan memperingan beban APBN kita? Saya sepakat dengan ide storage tambahan ya, ada 280 juta penduduk Indonesia, Hmm, ini ada kemungkinan perang dunia ketiga. Saya sepakat sekali ini harus dilakukan. hmm, Tetapi ini kan nggak bisa langsung jadi dalam 1, 2, 3 bulan. Begitu. Jadi untuk jangka panjang saya kira nggak ada masalah. hmm. Kemudian poin yang kedua, tadi apa Mbak poin yang kedua? Maaf saya lupa. Terkait dengan penyesuaian subsidi, Pak. Penyesuaian subsidi. Nah, subsidi untuk harga minyak hari ini, ya otomatis pemerintah kan dihadapkan pada pilihan yang sulit. Kalaupun APBN kita, ya sekarang kan disusun dengan asumsi harga minyak sekitar 70 USD. Dan Ya. sekarang kalau naik menjadi 100 bahkan 120 disampaikan oleh banyak analis global, maka selisih itu kan bukan angka yang kecil. Mungkin saja APBN kita masih cukup bisa ditambah ya, Hmm, menyerap itu, ada kompensasi subsidi yang lebih besar begitu ya. Dan ini ya dalam jangka pendek mungkin nggak ada masalah, tetapi kan hmm. persoalannya itu di dalam jangka panjang negara yang menanggung terutama beban APBN, dan lagi-lagi ya kalau harga dinaikkan kan di sisi lain rakyat yang menanggung. Jadi Ya. dua-duanya itu mahal secara politik dan fiskal begitu, Mbak. Jadi memang kita harus wait and see juga dengan kondisi, Hmm, mudah-mudahan perang segera berhenti dan APBN kita tidak kemudian compang-camping ya karena ya. harga minyak ini. Dan bersamaan saya kira yang paling penting adalah efisiensi dari belanja yang sudah ada sekarang. Jadi belanja yang sudah ada sekarang kita lihat lagi mana yang masih bisa dipotong untuk proyek-proyek yang tidak efektif dan berdampak, dan itu kemudian bisa menjadi solusi jangka pendek yang paling efektif Mbak sebetulnya, ketimbang menghantam APBN tahunan kita dan memberikannya semuanya untuk subsidi energi begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selio, sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Metro TV dalam program Zona Bisnis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.